Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Oke, kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang Molnar stoichiometry ya untuk dasar kalian dalam menghadapi khususnya OSK. Karena ini merupakan basic yang sangat penting untuk kalian untuk pengerjaan soal kimia dan tahap-tahap selanjutnya. Hmm. Bentar. Diharapkan kalian aktif juga ya ngerjain soal latihan nanti jangan kayak tahu ini karena ini guna buat kalian juga. Gimana kalian apa buat latihan nanti ke depannya. Hmm. Oke, kita bahas dari dasar dulu ya. Nah, tentang stoichiometry. Jadi, apa sih stoichiometry itu dasarnya? Jadi, stoichiometry itu adalah mass balance, jadi atau keseimbangan massa jadi antara reaktor dan produk di antara semua formula yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi, perhitungan stoichiometry itu ada konversi dari satu set unit ke yang lain dengan menggunakan analisis dimensional. Jadi, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu kesetaraan equalitiesnya atau persamaannya untuk bisa membuat faktor konversi dan kemudian langkah-langkah harus dilakukan dari unit yang kita ketahui, starting unit ke unit yang pengen kita unit ini ketahui ke unit yang ingin diketahui gitu atau ingin dijawab. Nah, jadi kayak misalnya ini. Jadi logika stoichiometry itu sebenarnya logika beda ya, tidak seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bisa jadi 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Jadi kayak misalnya nih, kalau kita dalam buat hamburger, jadi ada komponen-komponen ya kan, ada rotinya, terus ada patty-nya, ada acaranya, pickle, dan sausnya. Dimana kita itu dari 1 roti dan 1 daging, kemudian 2 acar dan 1 saus menjadi 1 hamburger. Nah ini kan beda sama matematika ya. Maksudnya 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 itu kan sama dengan 5. Tapi kenyataan ini jadinya 1. Nah demikian juga kalau kita pembesar skalanya, ini LB itu maksudnya kayak satuan berat itu. Pokoknya intinya kita pembesar skalanya. Ini juga tetap sama aja. Dia jadinya malah jadi 1000 biji hamburger. Hamburger bukan 1 LB apa gitu. Jadi istilahnya itu kita bisa anggapannya bahwa 1 hamburger itu sebenarnya 1 molekul. Dimana dari molekul-molekul reaktan nanti dia bisa menjadi 1 molekul produk yang kita inginkan. Kayak gitu. Nah, molekul to laboratory scale. Nah, sejauh ini kita sudah melihat chemical formula, formula-formula kimia dan reaksi dalam scale molekular. Nah, kita tuh tahu bahwa sebenarnya elektron, neutron, dan proton itu dia punya massa, dan atom itu sendiri juga mempunyai massa-massa tertentu, karakteristik atau yang bisa kita kenal dengan istilah AR atau atomic mass relatif. Dan ini biasanya sangat kecil. Nah, kalau kita kan lihat dari segi molekular, nah itu kan kecil banget ya. Nah, kita tuh harus punya cara untuk bisa men-scale up atau memperbesar ini ya skala kuantitas reagen untuk supaya kita bisa melakukan eksperimen di laboratorium. Nah, oleh karena itu kita menggunakan satuan mol sebagai faktor konversi kita. Ya. Oke,
Nah, jadi apa itu mol sebenarnya? Mol itu sebenarnya definisinya adalah jumlah atom yang benar-benar tepat berada di dalam 12 gram dari isotop dari atom karbon isotop 12 ya. Nah, jadi isotop itu adalah suatu atom di mana nomor masanya beda tapi nomor atomnya sama ya. Harus ingat-ingat itu. Di mana berapa banyak atom yang terdapat dalam satu mol dari atom 12 karbon. Nah, jadi berdasarkan apa? Eksperimen, itu satu mol sama dengan 6,22 kali sepangkat 23 atom atau 12,011 gram. Nah, inilah akan menjadi acuan kalian. Ini disebut dengan bilangan Na atau bilangan Avogadro nanti. Di sini ya. Di mana Avogadro itu artinya Avogadro itu sama dengan jumlah dari atom, molekul atau partikel. Jadi sama aja. Mau atom kan kadang-kadang ada atom yang unsur doang atau ada senyawa gitu kan. Itu sama aja definisinya. Tetap satu mol senyawa itu atau satu mol unsur itu sama dengan 6,22 kali sepangkat 23 unit atau ya unit gitu atau partikel. Contohnya misalnya satu mol Xe itu sama dengan 6,022 kali sepangkat 23 xenon atom dan sama juga dengan satu mol NO2 itu sama dengan 6,022 kali sepangkat 23 NO molekul NO2. Kayak gitu. Nah, kemudian mol dari satu senyawa ya. Jadi atom itu ada atomic mass sih, atau massa atom. Di mana massa atom ini bisa kita ketahui dari tabel periodik ya. Iya, ada informasi pokoknya yang bisa kalian baca dari situ. Di mana satu mol atom itu sama dengan gram atomic mass atau ini biasa kita ya gitu. Jadi satu mol atom itu sama dengan berapa gram atom. Nah, ini tergantung pokoknya untuk 6,022 kali sepangkat 23 atom itu ada massa tertentu maksudnya gitu. Nah, massa tertentunya itu dilihat dari jenis-jenis atomnya dia beda-beda. Pokoknya kalian lihat di tabel periodik aja. Itu ada berapa massanya per atom itu atau jenisnya itu masing-masing ada. Nah, kalau molekul itu adalah massa molekul atau biasa kita kenal dengan MR. Nah, kalau atomic mass kita kenal dengan AR. Nah, kalau MR itu adalah penjumlahan dari atau total dari massa-massa atom penyusun si molekul tersebut. Ya, di mana satu mol dari molekul itu sama dengan untuk 6,022 ke 23 molekul itu ada berapa gram X gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, untuk senyawa ion juga sama, itu formula mass itu adalah penjumlahan dari semua massa atom penyusun si ion tersebut. Di mana satu mol ion itu juga sama dengan 6,022 ke 23 atom gitu. Nah, itu ada berapa gram gitu MR-nya. Kayak gitu. Jadi secara umum, atau molar mass atau biasa kita kenal dengan sebutan MR juga ya. Relatif molekul. Relatif molekul mas. Itu adalah massa dari satu mol substansi, baik itu elemen, maksudnya unsur, kemudian molekul, senyawa, baik itu senyawa kovalen maupun senyawa ionik ya. Kayak gitu. Nah, jadi satu mol of X itu sama dengan 6,022 formula unit atau bla 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 sama dengan gram molar mass atau massa molar dari si X tersebut. Kayak gitu. Nah, sekarang SI unit untuk satuan ini karena mol ini ada suatu besaran tertentu ya. Jadi besaran tertentu itu harus kalau kalian belajar di fisika itu kan harus ada satuan ya kan. Nah, jadi satu mol dari substansi X itu sama dengan gram molar mass. Jadi bla 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 gram massa molar dari si X gitu. Jadi tergantung apa? Tergantung senyawanya apa atau unsurnya apa gitu, beda-beda. Nah, jadi contohnya satu mol S itu sama dengan 32,06 gram S. Ini adalah AR dari si S. Kalau kalian lihat tabel periodik itu ada angka 32,06 itu dari situ. Kemudian satu mol NO2 itu sama dengan 46,01. Ini asalnya dari massa molar N itu sekitar 14 ditambah dengan
Oksigen itu sekitar 16 ya, AR jadi ditambah 2 kali 16 itu sama dengan 46 gram. Kayak gitu. Nah, jadi molar mass itu adalah konversi suatu faktor konversi yang mengkonversi antara gram atau massa dengan si molnya. Kayak gitu. Di mana Na atau faktor bilangan Avogadro itu adalah faktor konversi antara mol dengan molekul. Ini lebih tepatnya jumlah molekul ya atau jumlah partikel ya. Kayak gitu. Jadi 1 mol X itu sama dengan 6,022 ke 23 unit X. Nah, 1 mol H2O itu sama dengan 6,022 ke 23 molekul H2O. Kemudian 1 mol NaCl itu sama dengan 6,022 ke 23 NaCl. Kayak gitu. Nah, sekarang berapa mol besi yang dibutuhkan dalam 15,34 gram Fe ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ada 1 mol Fe itu sama dengan 55,85 gram Fe. Ini adalah AR yang mungkin bisa kalian lihat tabel periodik. Ada Fe itu nomor atom 26. Itu bisa kalian di situ ada angka 55,85 itu adalah molekul mass relatif atomic mass relatif atau AR dari si Fe. Nah, yang kita ingin tahu adalah berapa mol. 15,34 gram Fe dan sama dengan berapa mol. Nah, jadi kita mulai dari yang kita ketahui adalah massanya. Massa dari si Fe. Kemudian yang kita ingin tahu adalah mol dari si Fe tersebut. Nah, jadi kita harus set up perbandingan di mana yang ingin kita ketahui. Di mana yang ingin kita ketahui atau ditanya itu ada di atas atau pembilang. Dan kemudian yang diketahui, what is stat atau diketahui itu ada di dasar atau penyebut gitu. Jadi yang kita ketahui itu kan ada AR gram si Fe alias sama dengan 55,85 gram per mol. Kemudian kita ketahui adalah massa si Fe-nya. Sehingga supaya kita bisa tahu mol dari si Fe, maka kita massa dibagi dengan AR-nya. Sama dengan 15,34 dibagi dengan 55,85. Maka hasilnya adalah 0,2747 mol dari si besi. Kayak gitu. Atau istilah kasarnya kalau kalian bingung, kalian bisa bikin segitiga seperti ini. Dimana MR itu kan satuannya atau AR. Ini sama aja, itu satuannya kan gram per mol. Gram per mol itu kan adalah massa dibagi dengan mol. Sehingga bisa kita bikin segitiga seperti ini. Bahwa AR itu sama dengan massa dibagi dengan mol. Kayak gitu. Jadi kita bisa bikin segitiga seperti ini. Untuk kita bisa mengetahui kalau kita ingin kotak-atik rumusnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, ini misalnya, kalau kita ingin mengetahui 0,168 mol Ca3PO4 2 kali dalam eksperimen, maka berapa banyak gram yang dibutuhkan untuk supaya ini. Nah, ini sekarang kita tahunya massa ya. Yang kita cari itu massa. Sementara yang ingin kita ini kan mol. Nah, kita bisa pakai segitiga tadi. Ini kita pakai MR atau AR itu sama aja. Di mana massa per mol. Nah, berarti kita tahu bahwa massa itu sama dengan MR dikalikan dengan M. Tapi sebelum itu kita harus hitung dulu MR dari Ca3PO4 2 kali. Nah, ini kita bisa hitung dengan dari tabel periodik, kita bisa cari AR masing-masing ini. Ca berapa, kemudian P berapa, oksigen berapa gitu. Nah, kita tahu C itu adalah Ca sekitar 40,08, sehingga 3 kali 40,08 sama dengan 120,24 ya. Kemudian 2 kali massa ARP 30,97. Setelah itu 8 kali oksigen. Kita jumlahkan semuanya, maka kita dapat 310,18 gram untuk MR nih. Nah, sehingga yang kita ketahui adalah ini berapa mol ini, berapa mol Ca3PO4 2 kali. Nah, sehingga bisa kita hitung dengan menggunakan massa sama dengan ini. MR
N molnya dikalikan dengan MR-nya yang tadi kita hitung. Maka kita langsung dapatkan bahwa masanya itu adalah sama dengan 52,11 gram Ca3PO4 dua kali. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita coba soal latihan dulu ya. Ini kakak harap kalian bisa mengerjakan ya. Paling tidak kalau kalian emang nggak mau ngomong sama sekali open mic ya, harap ketik di chat saja jawabannya apa. Nah, ini. Berapa mol CO2 yang ada kalau memang ada 10 gram CO2? Coba deh kerjain dulu. Mungkin sekitar ya 5 menit lah. Maksudnya kelamaan sih 5 menit. Tapi ya coba dulu kan karena kalian pemula 5 menit lah. Silakan. Yang bukan, Kak. MR segini ya bener yang ya. Oke bagus. Ya, nah gitu dong. Ya, pede tadi. Ya oke. Nah sekarang satu lagi coba. Berapa gram dari platina dalam 0,475 mol PT? Yang ini tanya masanya. Masa dari platinum yang ada dalam 0,475 mol PT. Yang Kak. Yang oh. Lagi ya coba. Ya bener sih. Iya bener-bener. Oke. Ya, jadi gitu jawabannya ya. Jadi ini dari MR kita tinggal ya udah sesuai dengan segitiga tadi aja yang MAR ini atau MR sama aja ya.
AR, ini M, ini N. Jadi tinggal AR kalikan N saja. Oke. Nah, jadi kita tahu sekarang untuk perhitungan apa? Kalkulasi mol dalam perhitungan kita, perhitungan kimia. Jadi start with either antara dari gram, dari massa ya. Massa itu secara makroskopik, maksudnya tuh makroskopik itu artinya kita kelihatan gitu. Karena massa itu kan suatu kuantitas yang bisa kita ukur dan kita lihat gitu. Atau bisa juga dari elementary unit. Elementary unit itu maksudnya jumlah partikel, mol atau apa. Nah itu kan secara mikroskopis ya, kita kan nggak bisa lihat. Nah intinya kita bisa menggunakan molar mass atau MR atau AR gitu ya untuk yang atom. Untuk bisa mengkonversi dari gram ke mol. Kemudian kita bisa menggunakan bilangan Avogadro untuk mengkonvert dari mol ke jumlah partikel atau satuan. Ya jumlah partikel lah intinya. Jumlah partikel entah itu dia berupa atom, molekul atau ion itu sama aja. Nah, kayak gini contohnya. Makroskopik tuh mikroskopik. Bapak banyak atom perak, silver atom dalam 85 gram silver baserate atau gelang perak. Nah, yang kita ketahui adalah kita tahu bahwa AR/Ag itu adalah 17,87. Dan 1 mol Ag itu sama dengan 0,002 kali 10⁻23 Ag atom, atau ini bisa kita kali sebutnya Ni. Nah, yang kita ketahui adalah 85 gram perak itu sama dengan berapa atom perak. Nah, kita harus konversi dulu dari gram. Ini kan karena ada yang mikroskopik. Intinya kita kalau dalam perhitungan stoichiometri ini kita segala sesuatu harus diubah jadi mol dulu ya, untuk kalau kita ingin mengkonversi dari besaran yang bukan mol, kayak gitu. Jadi kita harus dari gram, kita ubah dengan si apa? Kita gunakan si AR ya. AR dari si Ag-nya, yaitu dengan menggunakan segitiga tadi, ini AR, ini massa, ini N. Nah, jadi untuk kita tahu ini kita bisa N sama dengan M dibagi dengan AR. Atau alias 85 gram dibagi dengan 17,87 ya. Mol. Setelah itu, Na, ini adalah jumlah partikel. Ya, Na itu kan sama dengan 6,022 kali 10⁻23 atom per mol. Ya. Jadi kita bisa bikin segitiga seperti ini. Ini 6,02 kali 10⁻23. Ini mol. Ini Na. Kayak gitu. Jadi dia kalau kita ingin tahu, ini adalah Na ini maksudnya jumlah partikel. Ini adalah jumlah partikel ya. Cuma bedanya kalau Na itu untuk semua atom itu sama. Kalau si NR itu kan beda-beda ya, tergantung identitas atom. Nah, jadi kita bisa langsung aja jumlah partikel ini kita ketahui dari Na dikalikan dengan mol si Ag. Ya. Jadi kalau kita hitung ini langsung dalam satu step ya. Maka kita dapatkan bahwa Ag-nya dalam 4,7 kali 10⁻23 atom Ag. Kayak gitu. Nah, jadi intinya harus ingat bahwa semua besaran kimia atau bisa stoichiometri itu dikonversi di mol semua dulu ya. Baik itu massa, terus ada Na itu ya. Kemudian lagi volume molar, tapi itu nanti untuk yang bagian gas. Kayak gitu. Nah, jadi misalnya nih, berapakah massa dalam gram dalam satu molekul oktan atau C8H18? Nah, ini kita harus convert dari mikro ke makro ya. Jadi dari molekul kita ubah dulu ke mol, baru kemudian kita ubah ke gram. Nah, ini kita pakai Na, ini kita pakai MR. Nah, MR bisa kita hitung dulu. MR dari C8H18. C itu adalah 1/12. 8 kali 12. Kemudian H adalah 18 kali 1. Sehingga total jumlahnya 114,22. Kemudian kita convert 1 molekul oktana ke gram ya. Jadi dari yang jumlah partikel ini. Kemudian Na dikalikan dengan N. Maka kita tahu bahwa N itu adalah jumlah partikel dibagi dengan Na. Nah, karena dia 1 molekul, maka kita bagi 1 dibagi dengan Na ya, 6,02 kali 10⁻23. Nah, nanti ini kan sama dengan N. Ini kan sama dengan N, nanti kita kalikan dengan si MR, si oktan. Maka nanti kita akan dapatkan dia adalah 1,897 kali 10⁻-22 gram oktan. Ya. Kayak gitu. Nah, ini misalnya calculate the number formula units of Na2CO3. Nah, ini number formula unit ini maksudnya adalah
berapa jumlah partikel nih. Unit tuh kayak sama aja kayak jumlah partikel, berapa unit gitu. Nah, jadi kita bisa langsung kalikan 1,29 mol, langsung kita kalikan dengan Na saja, ya. Karena ini kan udah dalam satuan mol, jadi bisa kita langsung konversi saja. Maka kita akan dapatkan jawabannya 7,77 kali sepakat 23 partikel dan 2 CO3. Terus yang tanya kebalikannya ya. Berapa mol yang dibutuhkan kalau berapa mol yang ada kalau memang ada 1,15 kali sepakat 5 formula unit. Formula unit sama aja kayak jumlah partikel ya. Nah, kita bisa langsung bagi saja dengan Na ya. Kita konvert ke mol. Maka kita dapat 1,91 kali sepakat minus 19 mol Na2CO3. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, coba sekarang. Berapa banyak atom membutuhkan dalam 1,1 kali sepakat minus 9 gram uranium, 1 nanogram. Dengan ARU itu adalah 238,03 gram per mol. Nah, ini jangan lupa nih. Harus di-convert lu ke mol semua ya. Jadi massa ini kita convert ke MR, kita convert ke kita convert ke mol, satu kita convert ke ini massa convert ke mol, satu kita convert ke jumlah partikel. Nah, coba kalian kerjain. Mungkin 5 menitan lah ya.
Gimana? Udah ketemu? Atau mau dibahas ini? Ya. Iya, iya, sebenarnya gini aja sih. Yang tadi kemarin convert ke mol dulu semua ya. Jadi dia dari massa 10 pangkat minus 9 dibagi dengan 238,03. Kita kan dapat tuh masanya Bapak. Terus dari massa itu kita tinggal kaliin aja sama si sorry. Ini N-nya. Nah, dari si N-nya itu nanti kita tinggal apa? Jumlah partikelnya itu adalah si N-nya itu kita kalikan dengan N aja. Jadi sama dengan 10 pangkat minus 9 dibagi 238,03 dikalikan dengan 6,02 ke 23. Maka nanti jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Paham ya? Itu simple step aja. Nah, sekarang kebalikannya. Dia bilang ada jumlah partikel segini. Ya. Jadi pertama kalian cari dulu molnya. Baru satu dari molnya kalian ubah ke masanya. Jadi berapa tuh? Coba dihitung lagi ya. Ya. 5 menit lah ya. Jadi dari jumlah partikel. Ingat ya semua harus diubah jadi mol dulu ya. Mol baru ke masanya. Kayak gitu. Nah, so, coba. 54 lah.
Yang D bukan Kak. Yang D, coba ya. Iya bener jawabannya yang D ya. Nah, udah ngerti ya tadi caranya ya. Jadi semua harus dikonvert jadi mol dulu yang penting. Antara massa jumlah partikel gitu. Nah intinya semua center di mol kalau stoichiometry ini. Kayak gitu. Oke, bisa ya. Nah, sekarang mol to mol conversion factor atau faktor konversi atau mol ke mol. Jadi kita bisa menggunakan persamaan kimia untuk merelate atau menghubungkan antara jumlah apa jumlah atom ke jumlah senyawanya. Kayak contoh dalam H2O itu ada 3 hubungan. Yang pertama ada 2 mol hidrogen ke 1 mol H2O, 1 mol oksigen ke 1 mol H2O, dan 2 mol H ke 1 mol O. Nah, kita bisa menggunakan itu juga dalam skala atom. Misalnya 2 atom H ke 1 molekul H2O, 1 atom O ke 1 molekul H2O, dan 2 atom H ke 1 molekul O. 1 atom sih sebenarnya. Kenapa bisa ada atom sama molekul nih? Karena kan atom itu kan banding lurus jumlah partikel. Itu dalam kurung atom atau yang molekul ya. Itu kan banding lurus dengan si mol N. Makanya kenapa kita bisa menghubungkan seperti ini. Nah, mungkin daripada kalian bingung kan langsung aja. Jadi intinya tuh mol itu menyatakan jadi ada hubungan antara jumlah atom ke jumlah molekul gitu. Kayak gitu ini. Nah, jadi itu namanya stoichiometric equivalent. Jadi intinya dalam suatu senyawa kimia, mol dari atom itu selalu combine atau untuk bentuk kombinasi dalam rasio yang sama dengan atom masing-masing, dengan atom individual itu masing-masing. Udah gitu rasio dari atom-atom dalam suatu senyawa atau molekul itu harus dalam bilangan bulat atau full number. Nah, jadi rasio ini juga yang membuat kita bisa mengkonvert atau mengkonversi antara mol dengan kuantitas masing-masing atom. Contohnya N2O5, itu kita bisa mengkonversi itu berarti dalam N2O5, 1 mol N2O5 itu dia ada 2 mol N dan 5 mol oksigen. Dan kita bisa mengkonversi juga antara 2 mol ke 5 mol, antara N dan O-nya. Di mana 2 mol N dalam N2O5 itu sama dengan 5 mol oksigen. Nah, jadi ekivalensinya 2 mol N ke 1 mol N2O5 itu mol ratio-nya sama aja antara 2 mol N per 1 mol N2O5 atau 1 mol N2O5 per 2 mol N ini tergantung yang diketahui. Yang tanya yang mana ya sebenarnya. Kalau yang diketahui, misal soal yang diketahui itu adalah atom N-nya, masa N-nya, maka kita pakai yang ini. Enggak. Kalau yang ditanya N-nya, kita pakai yang ini. Tapi kalau yang ditanya N25, kita pakai yang ini. Jadi yang ditanya apa diketahui itu. Jadi pakai yang mana itu tergantung dari soalnya seperti apa. Nah, 5 mol oksigen ke 1 mol N25 ini juga sama bandingannya 5:1. Kemudian dari 2 mol N ke 5 mol O ini juga sama. Ini tergantung dari yang diketahui ini tanya juga. Intinya dia bandingnya selalu 2:5 dalam 1 mol N25 ini. Nah, contohnya ini kita langsung ke contohnya aja. Calculating the amount of a compound by analyzing one element. Misalnya kalsium fosfat. Itu banyak ditemukan dalam mineral kayak ini ya cita-cita basa-basinya dulu. Tulang dan beberapa batu ginjal. Nah, sampel itu diketahui dia mengandung 0,864 mol dari fosforus. Bahwa banyak mol dari Ca3PO4 dua kali yang dapat dalam sampel. Nah, ini yang kita ketahui ada 0,864 mol P sama dengan berapa mol Ca3PO4 dua kali. Nah, kita bisa bandingkan. Jadi ini perbandingannya antara Ca3PO4 dua kali itu terdiri dari 3 Ca dan 2 PO4, 3 min. Kayak gitu, ini sebenarnya 3 Ca2 plus. Nah, tahu dari mana? Dari ini angka bawah ini. Jadi dia ada 3 Ca dan ini ada 2 PO4, 3 min. Ini kalau ada tanda kurung ini dia menyatakan spesies polianionik ya, jadi dia dalam masuk satu kesatuan. Nah, tapi masalahnya dia dibilangnya fosfor nih, fosforus. Nah, fosforus ini berarti gimana? Ini kalau kita pecah lagi per atom, ini tanda sama dengan 2P tambah 8O. Kayak gitu. Jadi ini intinya kalau di dalam kurung ini sebenarnya spesies polianionik, tapi karena kita tahu fosforus doang berarti kita P doang kan. Nah, ini P kan dianggap 1 kan, kalau nggak ada 1 kali 2 kayak gitu. Jadi dalam 1 mol Ca3PO4 dua kali itu dia ada 3 Ca
tambah 2P, jadi 1 kali 2 ini tambah dengan 8O. Kayak gitu. Nah, jadi 2 mol P ke 1 mol CH3PO42 konversinya. Ini tinggal hitung aja. Jadi yang diketahui itu adalah mol P-nya, maka kita pakai perbandingannya 1. Enggak, yang diketahui kan 2 mol P. Yang ditanya kan CH3PO42 kali. Jadi kita pakai yang ditanya dulu kan, ditanya 1 mol dibagi diketahuinya yang 2 mol P, perbandingan 1:2 selalu. Jadi lihat perbandingannya aja. Terus dikalikan dengan angka 0,864. Jadi maka kita dapat dia adalah 0,432 mol CH3PO42 kali. Kayak gitu. Jadi dia analisa dari dari yang bawah ininya aja. Dengan ininya adalah kalau dia nggak ditulis 1 dan kalau ada dalam kurung ini, maka kita tinggal kalikan saja dengan angka yang di luar gitu. Kayak gitu. Dan molekul ini selalu 1 gitu, perbandingan keseluruhan molekul. Kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu? Ya, kalau nggak ada coba hitung nih. Ini ada berapa mol kalsium dari 2,53 mol CH3PO42 kali. Ya, itu ada berapa mol CA. Coba nanti kakak mau dulu, mungkin kalian bisa ketik jawabannya aja kalau udah ya. Nanti kita bakal bahas.
Oke. Udah selesai? Ada yang mau jawab? Udah selesai? Apa mau dibahas aja? Iya. Ini tinggal gini aja. Jadi intinya tuh ini paling gampang lagi. Kan tanya cuma atomnya sini. Jadi masing-masing itu. Jadi anggap ini satu mol gitu ya. Satu mol. Ini kan. Yang anggapannya jadi tuh pokoknya perbandingan tuh selalu dia ngikutin ininya. Jadi kalau ada Ca3PO42 kali itu kalau misalnya satu mol itu maka dia sama dengan 3 mol Ca sama dengan 2 kali 1 1 kali 2 mol P sama dengan 2 mol P gitu ya. Dan sama dengan 4 kali 2 mol O. Sama dengan 8 mol O. Nah, tinggal kalian cari aja diketahuinya apa. Yang diketahui itu adalah mol kalsium ya kan. Yang ditanya adalah Ca-nya. Sehingga mol Ca bisa kita hitung adalah dengan 3 plus 1 dikalikan dengan 2,53. Maka jawabannya 7,59 mol Ca. Itu jawabannya. Paham ya? Jadi tinggal seperti itu aja. Jadi intinya kalian tinggal lihat aja jumlah atom masing-masing gitu dalam satu molekul. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat mass to mass calculation. Jadi ini adalah massa ke massa. Perhitungan tadi kan atom-atom. Nah, ini adalah common laboratory calculation. Jadi ini adalah perhitungan laboratorium yang sering kita gunakan. Dimana kita biasa tuh kita harus mengetahui massa dari reagen B. Misalnya reaksi kan adalah A plus B gitu. Menjadi apa gitu. Misalnya C gitu. Nah, ini kita harus tahu misalnya massa dari reagen B yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan massa tertentu dari reagen A gitu ya untuk membentuk suatu senyawa. Nah, ini stoichiometry itu datang dari rumus kimia atau chemical formula dari senyawa tersebut. Atau ya istilah subscript gitu loh, yang tadi yang subscript itu maksudnya yang ini. Yang angka-angka ini kan menambahkan formulanya kan. Nah, jadi untuk kita biasanya untuk supaya kita bisa kesamaan apa? Kalau kita ingin tahu ini biasa langkah-langkah pertama adalah dari massa A yang diketahui kita ubah dulu jadi mol. Selalu ingat ya kalau stoichiometry harus ubah jadi mol dulu. Kemudian kita bisa interkonversi dia menjadi mol B dan kita dapatkan massa B seperti apa. Nah, perhitungannya kalau pakai persamaan reaksi. Nah, jadi contohnya adalah klorofil ini pigmen hijau itu dia punya formula segini, gede. Jika ada 0,0011 gram Mg di available untuk plant untuk bisa mensintesis klorofil, maka berapa banyak gram karbon yang dibutuhkan untuk mengkompleti reaksi dengan magnesium secara sempurna. Analisisnya adalah kita tahu ada berapa Mg dalam kita tahu ada gram Mg, terus kita pengen tahu berapa gram C gitu kan. Nah, sementara kita lihat perbandingan ya. Perbandingan C itu ada 55, dan perbandingan Mg itu ada 1. Kayak gitu. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah, karena di masa ke masa, yang kita harus lakukan adalah, pertama ubah dulu magnesiumnya ke mol. Satu kita mol magnesium, satu kita cari ke mol karbon, dan kita dapatkan terakhir ada air karbon. Jadi yang pertama adalah kita hitung dulu NMG-nya, dengan menggunakan air Mg, terus kita 0,0011 dibagi dengan 24 gitu. Sama dengan berapa mol gitu. Kemudian satu kita konversi ke mol C. Nah, mol C itu bandingannya kita lihat dari mana? Yang ditanya itu adalah C. C itu adalah 55 dibanding dengan 1. Ya.
Jadi NC itu sama dengan 55/1 dikalikan dengan 0,0011 dibagi dengan 24. Gitu kan. Nah, udah ini Bapak ini mau MG, kemudian Bapak mau C. Satu kita tinggal kalikan saja. MC-nya itu berarti adalah 55/1 dikali 0,0011 dibagi 24 dikalikan dengan ARC itu sekitar 12. Nanti kita dapat tuh berapa gram si C-nya yang dibutuhkan. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah kayak 0,20 molnya, satu kita konversi lagi, konversi dengan menggunakan perbandingan ini. Yang ditanya itu adalah karbonnya, kalau kita gunakan rasionya 55 dibagi dengan 1 karena ini ketahui adalah 1 dikalikan dengan mol Mg-nya. Nanti satu kita tinggal kalikan saja dengan ARC-nya. Kayak gitu. Nah, jadi ini kayak gini ya. Nah, ini dengan tadi kakak bilang, dia pakai perhitungannya yang kayak gini. Langsung seperti yang tadi kakak rangkum ini sebelumnya yang ini. Yang ini. Jadi ini adalah mol magnesium ya. NMG. Ini adalah perbandingannya. Perbandingan yang diketahui tanya itu. Baru terakhir ini adalah AR dari si C. Maka kita dapatkan dia masanya adalah 0,030 gram C. Kayak gitu. Nah, seperti itu konversi massa ke massa. Ada yang mau tanyakan? Nah, kalau nggak ada, coba kalian kerjain yang ini. Banyak gram besi ya. Iron tuh besi. Besi atau Fe yang dibutuhkan untuk kalau ada 25,6 gram oksigen, atom oksigen untuk membentuk Fe2O3. Nah, coba berarti kalian harus ubah massa Fe-nya ke mol massa oksigennya ke mol oksigen dulu nanti. Bagus, setelah itu kalian ubah jadi mol Fe, baru terakhir jadi massa dari si Fe. Kayak gitu. Ya, jadi semua harus dikonvert jadi mol dulu ya sebelum kita mengkonvert atau komponen gitu. Jadi misalnya kalau dari yang A ke B itu kita harus dalam bentuk mol, kita tidak bisa dalam kuantitas lain atau besaran lain gitu. Nah, coba sok kerjain dulu 5 menit.
Oke, gimana? Ada yang mau jawab? Nggak ada yang mau? Mau dibahas aja? Ya, jadi kita konversi dulu ya dari masanya itu. Kita kan tahu nih massa oksigennya. Kita hitung dulu N oksigennya kan. N oksigennya itu adalah 25,6 dibagi sekitar 16 ya kayak oksigen tuh. Nah, kan dapat tuh berapa mol oksigen. Satu kita konversi ke Fe, Fe23. Ini kan perbandingan Fe-nya adalah 2 mol Fe per 3 mol O, ya kan. Nah, ini ketahui adalah mol oksigen. Jadi maka kita NF itu bisa kita pakai gunakan bandingan tanya pada diketahui itu. Jadi 2 per 3 dikalikan dengan 25,6 bagi 16. Nah, dapat tuh dia berapa mol Fe. Terus dari mol Fe ini kita bisa tahu massa Fe dengan cara ini kalikan aja. 2 per 3 kali 25,6 dibagi 16 dikalikan dengan air Fe adalah 55,85. Yang dapat dia adalah massa Fe-nya berapa. Kayak gitu. Sehingga jawabannya, kalau kita hitung, makanya dapatnya adalah 59,6 gram. Nah, kayak gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat percentage composition. Jadi ini komposisi persentase. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menspesifikasi massa relatif dari setiap elemen yang ada dalam suatu senyawa. Nah, jadi contohnya jadi ini ada list dari percentage by mass of each element. Jadi persentase massa. Jadi kan senyawa itu kan ada misalnya apa gitu. Nah, itu kan ada kandungan-kandungan, misalnya kayak CO2. Nah, ini kandungan C-nya berapa, kandungan O-nya berapa gitu kan. Nah, ini kita bisa hitung kadarnya. Kadarnya itu dari massa per massa by mass itu maksudnya. Jadi maksudnya persen massa dari elemen itu adalah sama dengan massa dari elemen yang mau kita hitung dibagi dengan massa keseluruhan atau massa sampelnya dikalikan dengan 100%. Jadi kayak contohnya Na2CO3 itu adalah sekitar 40,38%, Na 11,33C, 40,29O. Nah, ini kalau disum total sama dengan 100%. Nah, ini gimana nggak dapat ini? Kita hitung aja dari AR masing-masing. Jadi kan ini dianggap 1 mol gitu ya. Jadi kita mau tahu Na berapa. Nah, air Na itu kan sekitar 23 ya. Air Na itu sekitar 23. Nah, jadi dia totalnya kan berarti 2 kali 23 sama dengan 46. Nah, MR ini adalah Na2CO3 itu 2 kali 23 tambah 12 tambah 3 kali 16. Totalnya adalah 46, 58, 48 itu sekitar 106 ya. Nah, jadi persen Na itu bisa kita dapatkan dari 46 dibagi dengan 106 kalikan dengan 100%. Kayak gitu. Demikian juga dengan C. Yang C itu berarti dia kan cuma ada satu doang ya. 1 kali 12 maka 12 dibagi dengan 106 kalikan dengan 100%. Sisanya O itu bisa kita hitung dari 48 per 106 dikalikan dengan 100%. Seperti itu. Ya. Nah, ini dapat jawabannya ini. Nah, jadi ini adalah jadi kita bisa menentukan atau menentukan komposisi persen based on analisis kimia dari satu substansi. Contohnya, sampel dari liquid mass dengan massa 8,657 gram itu decompose into masing-masing elemennya dengan memberikan 5,271 gram segini karbon, 0,962 gram hidrogen, dan 2,478 gram oksigen. Maka banyak persen komposisi masing-masing dari senyawa ini. Nah, kalau ini kita langsung massa per massa aja, nggak usah pakai MR itu. Itu MR itu kalau kita ibaratkan kita nggak tahu ada massanya berapa. Nah, kita bisa anggap misalnya 1 mol gitu. Nah, kalau ini analisis ya, kita bisa tinggal langsung persentase hitung aja. Dengan total mass-nya adalah segini dan masing-masing komponennya ada segini. Nah, kita bisa langsung hitung. Jadi persen C-nya
Gam C per gam total. Tadi dia ada 5,217 dibagi dengan 8,657. Dikalikan 100%. Maka dapatnya 60,26. Kemudian H-nya adalah 0,92 bagi 8,657 kali 100%. Sama dengan segini. Dan oksigen adalah segini. Dan kalau di total, dia pasti selalu hasilkan 99,99% atau sekitar 100%. Gitu ya. Jadi persen komposisi itu selalu menunjukkan kepada kita massa dari masing-masing elemen dalam 100 gram substansi. Maksudnya itu kan kalau ada 100% nih, misalnya ini kan ada 60,26% C. Kalau misalnya ada 100 gram, maka kan tinggal kita 60,26% kalikan 100 kan sama dengan 60,26 gram ya. Kayak gitu. Jadi kan anggapannya dia ada 100 gram gitu kan. Jadi kalau ada 100 gram, misalnya 60,26% kali 100 gram itu kan sama dengan 60,26 gram juga. Kan sama aja persen sama gram nih. Kayak gitu. Nah, jadi kalau ini misalnya dalam 100 gram senyawa ini berarti dia ada 60,26 gram C, 11,11 gram H, dan 28,62 gram O. Kayak gitu. Nah, ini. Kalau ini misalnya, sample was analyzed and found to contain 0,147 gram hidrogen dan 4045 gram oksigen. Nah, jadi misalnya ada senyawa nih, dia cuma ada dua komponennya doang, nitrogen sama oksigen. Maka berapa persentase komposisi masing-masing untuk nitrogen dan oksigen dalam senyawa ini? Coba dihitung. Tadi ada yang mau tanyain dulu nggak? Ini bukan topik sih, soal SI cuma. Ya, kalau nggak ada mungkin coba kerjain yang 5 menit ya tadi. Kalau ada yang mau jawab, langsung jawab aja ya. Nanti.
Ada yang mau jawab? Tahu nanti maksudnya pasang elemen tuh apa? Tadi rumusnya apa? Halo? Yang mau jawab? Jadi dia kan rumusnya kan persen massa itu sama dengan kan persen massa A misalnya. Sama dengan massa A dibagi dengan massa total kalikan dengan 100% gitu kan. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama itu adalah hitung dulu massa totalnya. Nah, ini massa total kan bisa dihitung 0,1417 tambah dengan 0,045 sama dengan segini gitu. Satu kita hitung masing-masing persen komposisi. Misal N. N itu berarti tinggal gram N per gram total kaitkan dengan 100%. Jadi 0,1417 dibagi dengan 0,5462 kalikan dengan 100%. Saya dapatnya 25,90% nitrogen. 1% O juga sama ya, tinggal gram O per gram total kayak 100%, maka yang dapat adalah 74,06%. Kayak gitu. Ya, ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, jadi persen composition dan identitas kimia. Jadi ini theoretical atau calculated percent composition yang tadi itu dikalkulasi dari molecular atau ionic formula. Dan kita ini tuh membuat kita bisa membedakan antara senyawa-senyawa yang terbentuk dari dua elemen yang sama. Jadi kayak maksudnya misalnya nih, misalnya C dan O. Itu kan ada CO, ada CO2 gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kan dia dua-duanya dia ada dua senyawa berbeda, tapi dia dari dua unsur yang sama, tapi persentasenya berbeda gitu. Maksudnya tuh gitu. Jadi dengan menggunakan persentase komposisi ini kita bisa membedakan kedua senyawa ini. Nah, jadi kalau misal experimental percent composition diketahui, maka kita bisa menghitung theoretical percent composition dari chemical formula atau rumus kimia yang dipropose atau diusulkan dengan cara yang tadi. Nah, kita bisa hitung nanti satu kita bisa mengcompare dengan komposisi eksperimen yang kita dapatkan. Contohnya N dan O dari senyawa apa? N dan O itu bisa membentuk berbagai macam senyawa. Ya. Jadi kayak tadi C dan O, ini juga NO itu lebih banyak lagi. Ada N2O, ada NO, NO2 dan seterusnya. Nah, contohnya apakah massa persentase 30,54% N dan 99,46% O itu konsisten dengan formula N24? Nah, prosedurnya adalah kita asumsikan dia ada 1 mol senyawa. Kemudian subscript ini atau yang ini angka ini yang menunjukkan bahwa banyak mol yang terdapat bahwa banyak mol elemen yang terdapat dalam satu senyawa tersebut. Nah, jadi kalau dalam 1 mol ini, 1 mol N24 kita anggap 1 mol, maka dia ada 2 mol N dan 4 mol O. Nah, kemudian kita bisa menggunakan massa mol dari elemen untuk menentukan massa dari setiap elemen dalam 1 mol. Nah, ini massa molar kan 92,14 gram N24. Satu kita hitung persen massanya. Nah, kita bisa hitung, jadi karena dia ada 2 mol N dan 4 mol O dalam 1 mol N24, kita hitung dulu 1 mol N24 itu pakai MR gitu kan. Kita dapat segini. Dari 2 kali 14 sama 4 kali 16 sih. Kita hitung. Nah, ini N kan 2 kali 14 sama dengan 28 gram N. O-nya juga 4 kali 16, dapatnya 64 gram O. Jadi kita ada hitung persen N-nya ada 28,14 dibagi dengan M-nya kan 92,14. Maka dapat dia adalah 30,4%. Dan terakhir persen O dan 64 gram dibagi 92,14, maka dapatnya adalah 69,46%. Dan ternyata kalau kita lihat di sini, dia 30 sama 30,54 dan 69 ini. Ternyata dia sama kan. Ini sekitar segini dan segini ya, beda-beda dikit loh. Ya pokoknya kalau beda-beda segitu, ya anggap aja karena pembulatan perhitungan atau begitu. Nah, kita bisa dapatkan bahwa ternyata dia sama. Jadi memang benar senyawa yang kita hitung adalah
senyawa yang ditemukan itu benar-benar N2O4. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain dulu? Nah, tadi kan diem-diem aja tapi ngerjain soal bengong. Beneran nih gak ada yang mau tanya? Ya udah lah ya. Nah, sekarang coba ini. Kalau emang ada sampel containing dengan fosforus dan oksigen, ya cuma mengandung dua elemen ini doang, dia persen komposisi segini dan segini. Apakah benar dia adalah P4O10? Coba dengan perhitungan tadi. 5 menit lah ya.
Ya. Tadi kayak ada yang open mic tuh. Ada yang mau jawab? No, Kak. No ya. Iya. Oke. Kita coba lihat ya. 4 mol P, 1 mol P 410, 10 mol O. Kita hitung MR segini, persen P. Ya, kebalik ya benar. Jadi jawabannya bukan. Betul. Oke. Berarti udah paham nih. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini udah bener ya kamu ya? Gue edit dulu. Oke. Ya. Nah, sekarang tentang ini. Sekarang menentukan bagaimana terakhir untuk hal ini mungkin. Rumus empiris dan rumus molekul dari suatu senyawa. Nah, jadi kalau kita membuat atau mengisolasi suatu senyawa baru, itu kita kita harus mengkarakterisasi mereka untuk menentukan struktur dan formula dari molekul atau rumus molekulnya. Itu tepatnya begitu. Jadi ini adalah molekular formula, itu adalah komposisi exact dari satu molekul. Jadi adalah benar-benar perbandingan atom-atomnya yang ada dalam pembandingan atom-atom atau elemen dari satu molekul itu secara keseluruhan gitu. Dan benar-benar exact atau tepatnya gitu. Jadi benar-benar bilangan tepat nyatanya segitu gitu. Kayak misalnya CO2 1 mol C banding 2 mol O itu udah segitu gitu tok. Benar-benar molekulnya segitu. Nah, ada lagi rumus empiris. Kalau rumus empiris itu adalah simplest ratio of atom of each element in compound. Jadi ini benar-benar bilangan rasionya tapi yang sudah disederhanakan. Jadi nggak benar-benar tepat bilangan rumus molekulnya gitu. Jadi ini sudah disederhanakan. Nah, ini biasanya ditentukan dari eksperimental analisis dari suatu senyawa. Contohnya glukosa. Glukosa itu kan sebenarnya rumus formula C6H12O6. Tapi kan bisa kita sederhanakan menjadi suatu CH2O. Atau rumus empirisnya dengan dibagi suatu bilangan bulat yang menghasilkan bilangan paling sederhana terkecil gitu. Nah, jadi bedakan rumus empiris dengan rumus formula ya. Rumus empiris itu rumus dengan bilangan yang paling sederhananya. Kalau molekul formula itu benar-benar tepat nih. Gitu. Nah, jadi ada beberapa cara, ada 3 cara untuk menghitung rumus empiris. Yang pertama adalah dari massa elemen. Contohnya misalnya 2,448 gram sampel di mana 1,71 gram Fe dan 0,77 gram O misalnya. Jadi dari massa dari setiap elemen masing-masing dalam suatu sampel. Yang pertama, yang kedua itu adalah dari komposisi persennya. Misalnya dapat 0,64% P dan 56,36% O. Terus dari data pembakaran. Jadi diketahui massa dari hasil pembakarannya. Kemudian, nah ini kita hitung. Nah, ini misalnya ada sampel dengan senyawa CHO dalam pure oksigen memberikan 7,46 gram ini dan 4,512 gram H2O. Nah, ini biasa untuk pembakaran ini biasa untuk senyawa organik ya, atau senyawa hidrokarbon misalnya. Jadi maksudnya itu yang hanya mengandung CH atau misalnya kalau nggak paling banyak ya O gitu, CH dan O. Minimal sih C dan H ya, biasanya begitu. Untuk yang data pembakaran yang model-model seperti ini. Nah, strategi untuk menentukan rumus empiris, yang pertama adalah kita harus tentukan dulu massa dalam gram dari setiap elemen. Kemudian kita bisa mengkonvert massa dalam gram itu ke mol. Ya, jadi intinya kita tentukan dulu massa masing-masing ya dari each element. Satu kita convert ke mol, satu kita mendivide all quantities. Jadi kita membagi semua bilangan yang ada di mol tersebut dengan bilangan mol yang terkecil untuk mendapatkan rasio terkecil dari setiap pembandingan molnya itu. Setelah itu kita convert bilangan non integer ini maksudnya bilangan desimal kan. Jadi bilangan non bulat ke bilangan bulat. Kalau seandainya kita bagi suatu bilangan tertentu dan kemudian kita dapat baginya bilangan desimal gitu ya. Bilangan desimalnya ya kalau yang kurang dari misalnya kurang dari 2,8 atau 0,9 gitu ya.
Nah, ini kita bisa kalikan dengan suatu bilangan bulat supaya dia bisa jadi komanya tuh hilang gitu. Intinya tuh at least dia koma itu bisa mencapai antara 0,8 atau 0,9 gitu bilangannya supaya kita bisa bulatkan ke atas gitu. Intinya. Nah, seperti apa contoh soalnya? Kita lihat aja langsung. Misalnya 0,1156 gram sampel senyawa itu dianalisis kita ada 0,04470 gram C, kemudian 0,01875 gram H, dan 0,05215 gram N. So, itu ngumus empiris dari masing-masing senyawa ini. Yang pertama adalah hitung dulu mol nih. Jadi hitung, jadi masing-masing dibagi dengan AR nih. Jadi 0,04470 dibagi dengan ARC gitu ya. Ini kan si massa C. Nah, itu dapat segini. Terus ini massa H kita bagi dengan ARH-nya dapat segini. Satu massa N kita bagi dengan ARN. Makanya dapat segini. Terus kita bagi dengan yang terkecilnya. Tadi kan yang terkecil itu adalah ini kan. Si C-nya kan. Di antara ini ya, iya. Sebenarnya mirip-mirip si C sama N, tapi ya sudah lah ya. Kita hitung aja. Dia segini, H segini, dan C-nya N-nya bisa kita anggap sama. Setelah itu kita divide semua mol itu dengan bilangan terkecil. Jadi 4,97 1. Nah, ini kita bisa bagi dengan satu semua gitu kan. Kita bagi dengan rasio terkecil. Nah, ini kita buatkan dulu ya. Jadi kalau yang intinya dia 0,99 atau 0, ya pokoknya minimal 0,9. Nah, itu bisa kita langsung bulatkan ke atas gitu. Nah, jadi kita bisa langsung dapatkan empirical formula dari CH5N. Nah, ini kalau usah setahu kakak ini nggak boleh dibuatkan ke bawah ya. Kayak misalnya 0,1, 0,2 tuh nggak boleh dibuatkan ke bawah. Karena kenapa? Karena itu menghilangkan suatu ini. Suatu apa? Suatu molekul dan itu kayak nggak boleh nih. Tahu kakak sih gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih ada satu senyawa air dan oksigen, ini dikenal dengan besi oksida hitam gitu, baik iron oxide, ini biasa ditemukan dalam mineral magnetit. Kalau misalnya 2,44 gram sampel dianalisis dan ditemukan bahwa dia ada segini Fe dan segini O, maka suhu itu ngumus empirisnya. Yang pertama adalah kita hitung dulu AR masing-masing ya. 5,845 dan 16 gram. Nah, ini kita hitung mol masing-masing. Jadi ini massa Fe sama air Fe. Dapat ya mol Fe-nya berapa? Satu kita hitung mol oksigennya. Massa oksigen dibagi dengan AR oksigen. Kalau dapat ini, kita cari yang terkecil. Yang terkecil kan berarti yang ini ya. Kita bagi dengan 0,03171. Atau bisa kita langsung buat seperti ini gitu. Model kayak ini juga boleh. Nah, ini kita dapat nih, 1,33 kan. Nah, ini harus kita kalikan dengan suatu bilangan tertentu supaya dia bisa mencapai 0,9 atau 0,8. Nah, ini kira-kira kan kalau kita kalikan 3 bisa dong. Jadi ini kali 3 dapat 3,99 dan 3. Nah, 3,99 itu bisa kita buatkan ke 4 kan. Nah, sehingga kita dapat rumus empirisnya adalah Fe3O4. Kayak gitu. Nah, sekarang dengan menggunakan persen komposisi. Kalau tadi kita langsung tahu rumusnya. Nah, biasanya senyawa baru itu dia dikarakterisasinya dengan elemental analisis itu kita tahunya persentage komposisinya, komposisi persennya. Nah, kita bisa menghitung persentage komposisi itu untuk menghitung rumus empiris. Jadi kita harus mengubah persen komposisi itu ke gram. Biasa kita bisa dengan cara bisa kita asumsikan ada 100 gram sampel tersebut. Supaya kenapa? Supaya dia sama kayak massa tadi. Nah, kalau dia sama kayak massa itu, kita bisa convert dengan menggunakan cara yang tadi sudah diajarkan sebelumnya. Karena kenapa? Karena kita bisa asumsikan 100 gram sampel karena convenient terpercaya, di mana sum of percent composition sama dengan 100%, dan penjumlahan massa dari each elemen dari 100 gram. Ya. Kayak ini contohnya. Hitung empirical formula dari persen komposisi datanya 43,464% P dan 56,36% O. Kalau seandainya dia ada molar mass determined to be dose 83,9, maka berapakah rumus molekulnya? Nah, ini kita bisa langsung cari ini tipe stoichiometry yang cukup common ya. Atau mungkin kalian kalau kelas 10 nanti mungkin kalian akan menemukan model soal seperti ini di ujian-ujian kalian. Nah, jadi asumsikan dia ada 100 gram senyawa, berarti dia ada 43,64 gram P ya, dan 56,36 gram oksigen. 1 mol P sama dengan air segini dan air O segini. Nah, kita hitung dulu
mol P-nya. Jadi ini dalam massa P-nya dibagi dengan ARP ini kan sama kayak tadi kan. Dapat molnya segini. Terus ini adalah massa O kita bagi dengan ARO. Maka dia dapat adalah 3,523 mol. Ini O ya. Nah, kita bisa bagi dengan yang terkecil tadi 1,409. Dia dapat data dari 1 dengan 2,5. Ini bisa kita kalikan dengan satu bilangan bulat. Misalnya 2 gitu ya, supaya dia langsung bulat gitu ya. Nah, dapat 2 dan 5, karena 0,5 itu nggak boleh. Nah, 2 dan 5, kita maka dapatkan rumus MPC adalah P25. Kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah MPK formula dari indirect analysis. Atau, nah ini bisa macam-macam ya. Ini tadi yang rumus molekuler belum kita tentukan yang tadi. Nah, ini in practice, kompon itu dia tidak terpecah dalam elemen, tapi dia justru malah diubah menjadi senyawa lain yang biasa formula kita ketahui. Nah, ini biasa kita, contoh yang menggunakan analisis itu adalah reaksi bakaran nih. Ini biasa digunakan untuk senyawa hidrokarbon, tadi kakak bilang. Jadi, senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen itu biasa dia bisa terbakar secara sempurna dalam gas oksigen murni. Nah, dia biasa dihasilkan hanya karbon dioksida dan air aja. Dan ini kita tahu nih, formula dari CO2 dan H2O kan. Jadi C-nya tuh sumbernya dari sini. Dan H-nya tuh pasti dari sini juga. Nah, jadi kita tahu dong, kira-kira persen-persen analisisnya itu berapa gitu. Nah, jadi ini contohnya untuk model apa? Ini analisisnya. Jadi ini ada senyawa yang mau kita analisis, kita bakar di sini. Nanti dia ada penyerap air dan penyerap karbon dioksida dan oksigen yang ini keluar oksigen itu digunakan. Jadi kita bakar selalu dalam oksigen berlebih ya supaya dia bisa menghasilkan pembakaran sempurna. Karena kalau dia oksigen yang nggak berlebih nanti hasilnya bukan karbon dioksida. Gitu. Nah, bisa juga kita pakai ini secara tradisional tuh pakai modern ini kita langsung pakai oksigen mesin ini kita pakai api dari laser ini flash combustion. Ya kita bisa langsung dari data ini kita bisa langsung tahu dari puncak-puncak ini bisa kita analisa CO2-nya berapa, H2-nya berapa gitu. Nah, jadi intinya ini kita pakai yang contohnya data tradisional dulu ya. Yang modern kan bisa langsung dibaca oleh komputer. Nah, karbon dioksida dan air ini itu bisa kita pisahkan dan kita timbang secara terpisah. Dimana kenapa? Karena semua karbon itu akan berakhir sebagai CO2 dan hidrogen itu akan berakhir sebagai H2O. Jadi massa dari C itu bisa ditentukan dari jumlah CO2 yang diproduksi dan massa dari H itu bisa kita tentukan dari massa H2O yang kita produksi. Jadi dari massa CO2 kita bisa ubah jadi mol CO2, kemudian kita ubah jadi mol C, satu kita convert ke massa C. Demikian juga sebaliknya, demikian juga air, massa H2O, kita convert ke mol H2O, kemudian mol H dan terakhir adalah massa hidrogen. Nah, massa oksigen umum bisa kita temukan dari difference, maksudnya dari pengurangan, jadi dari massa total dikurangi dengan massa C, dikurangi dengan massa H. Kayak gitu. Nah, tapi untuk hari ini kita lihat contoh soalnya. Jadi bisa pembakaran 5,217 gram sampel dari senyawa C, H, dan O dalam oksigen murni itu memberikan 7,406 gram CO2 dan 4,512 gram H2O. Jadi kita dapat MR segini. Yang pertama itu kita hitung dulu massa C-nya. Nah, ini gimana massa C-nya? Jadi kita ubah dulu dia ke mol CO2 ya. Jadi dari massa C, massa CO2 kita ubah dulu jadi ini MR CO2 ya. Untuk supaya dapat ini adalah mol CO2-nya. Ya. Satu kita bandingkan ya 1:1. Kenapa? Karena kan 1 mol C, ini kan C-nya atom di sini kan. Dia 1 mol CO2 itu kan sama 1 mol C, makanya 1:1. Nah, kita dapat mol C-nya. Satu kita kalikan dengan AR sih C-nya. Nah, nanti dapat ya ada 2,021 gram C. Ya. Nah, sama juga ini kita dari H2O. Kita hitung dari 4,512 gram H2O. Ini masanya kita bagi dengan mH2O supaya dapat ini adalah NH2O. Terus kita bagi ini karena ada 1 mol dalam 1 ring 1. Ya. Jadi kita dapat ini adalah kalau kita gabungkan ketiga ini kita dapat NH-nya, baru kita kalikan dengan AFH-nya supaya dapat massa H-nya berapa. Nanti dapat tuh dia 0,5049 gram H. Nah, O-nya bisa kita hitung dari pengurangannya. Jadi 5,217 dikurang 2,021 dikurangi 0,5049. Maka dapatnya 2,691 gram oksigen. Nah, dari tabel ini kita hitung seperti yang tadi, seperti biasa aja. Yang tadi, jadi kita bisa hitung dia mol C 2,021 bagi 12, kemudian mol H 0,5 bagi 1, dan terakhir adalah mol O dibagi dengan 16. Kita bagi dengan yang terkecil ya, berarti yang ini, atau ini sama aja. Kita hitung bagi, maka dia dapat adalah H2,97. Ini 2,97 kita bisa buatkan ketiga gitu. Nah, ini boleh. Jadi kita dapatkan MPK rumus simplesnya adalah CH3O. Seperti itu. Oke, itu aja untuk hari ini.
Sebelum bakal tutup, apakah ada pertanyaan? Ini jadi kita sampai terakhir yang empty sih, mungkin nanti terakhir rumus molekul. Ada pertanyaan? Ya oke, kalau nggak ada ya udah kakak cukupin sampai sini. Terima kasih sudah mau ini, semoga pahami ya. Oke, nanti bisa lanjut ke Kak Dani untuk materi sini. Terima kasih dan selamat sore.